Tabung. Ini namanya tenda berjalan. Sepatu model terbaru dengan ikat tali di bagian belakang. Lancar ya. Jeruk Rinjani. Kita mau masak apa, Pak? Ya, kita sampai di Kepulauan Sembalun. Mantap. Gimana rasa baksonya, Bu? Oke. Kenapa spesial ya? Karena di satu sisi usianya udah memang ya lumayan berumur sih. Dia di usia 70 tahun. Dua, spesialnya lagi itu satu pasang. Jadi tempo hari memang sempat ngontek gua, beliau mau bawa istrinya ke Gunung Rinjani, di mana Gunung Rinjani ini salah satu impian sang istri dari namanya Bapak Huwailianto dan Ibu Diana. Nah, beliau itu asli Bekasi. Untuk tripnya itu dia memilih trip memang yang paket VVIP lah. Dalam artian VVIP itu memang semua dari mulai fasilitas ya bisa dibilang bahkan tiket pesawat. Nah, jadi beliau itu minta tempo hari ngontek gua, halo Mas Adul, bisa kondisikan untuk trip Rinjani, saya mau terima beres dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, itu dari Jakarta. Jadi semua dari mulai transportasi pesawat, akomodasi, terus bisa dibilang untuk apa fasilitasnya pun dia bilang saya mau nyaman. Dalam artian mau nyaman ya mau menikmati lah pendakian Gunung Rinjani ini gitu kan. Tempo hari juga sudah sempat gua telepon untuk sebelumnya sudah pengalaman naik gunung mana gitu kan, dan kebetulan beliau pun sudah pernah Cermai, bayangin aja Cermai Tektok, terus Salak pun Tektok, dan pernah sempat ke Gunung Lawu juga dan ke beberapa gunung di Jawa Barat gitu kan. Akhirnya gua tanyain kondisi fisik, kondisi kesehatan, segala macam. Akhirnya ya bisa dibilang itu lumayan memungkinkan untuk gua membawa beliau ke puncak Rinjani gitu kan. Nah, cuman beliau sempat bilang itu tadi, saya sudah berusia 70 tahun, kira-kira gimana? Bisa nggak Mas Adul handle saya dan bawa dengan istri saya ke puncak? Oh siap. Kita mau kemana hari ini, Pak? Wah, kita mau ke Gunung Rinjani. Melihat keindahan Rinjani. Oh, lebih pihak ya? Baik. Tabung tuh kan? Pengalaman yang mengasihkan. Asik. Beliau berdua dan kru dari gua, dari tim Shelter Garut itu ada 8 orang. Bisa dibilang satu untuk tim dokumentasi, satu gua sebagai guide inti, terus yang satu lagi gua bawa tim guide cadangan, itu guide untuk backup. Nah, itu dia bisa dibilang asisten guide gua lah. Nah, sisanya 5 orang ini porter. Terus dari mulai fasilitas kayak kita menyediakan tenda dum, dia tenda besar yang memang khusus untuk makan. Terus kita ready juga fasilitas meja, kursi untuk makan. Jadi kita nggak lesehan juga makan gitu kan. Selain itu kita ready juga kayak minuman-minuman segar. Contoh misalnya Pocari Sweat, Hydro Coco, Yakult, Bear Brand, sampai bawa buah vita juga, jus gitu kan. Itu mungkin untuk minuman-minuman segarnya. Terus kita juga bawa buah-buahan, dimana selama pendakian itu, selama di Rinjani itu perharinya gua siapin menu buah.
Jadi nggak cuman menu makanan berat nasi sama lauk aja gitu kan. Dan gue sempat bilang juga ke beliau, Pak, andai kata nanti di lapangan kita banyak bercanda atau misalnya hal-hal yang kurang berkenan di hati, jangan dimasukkan ke dalam hati, gue bilang gitu kan. Dan ya istilahnya jangan baperan. Dan ternyata respon dari Bapak Wailianto ini, gak apa-apa katanya, justru Bapak seru katanya, Bapak seneng katanya, kita nikmatin aja perjalanan ini, jangan dibawa serius, jangan dibawa tegang, jangan dibawa kaku gitu kan. Pokoknya tetap kita bikin trip ini enjoy, dia bilang gitu. Oke, gue bilang sip, deal kalau gitu. Itu tuh jam 8:35, posisi lagi pos 2. Barusan kita udah ngojek dari start pendakian dan total kita itu 8 orang. Waduh, total all group itu 8 orang, porternya 5, kita guide-nya 3, terus sama videographer kebetulan Bang 1 sama tamu 2. Nah, habis ngojek barusan, habis ini baru kita lanjut ke pos 3. Bapak mie katanya sama rendang Rendang, sama nasi disertai bumbu kasih sayang. bumbu kasih sayang. Wah. Kalau itu resep kasih sayang keluar, jarang-jarang Paknya keluar, Pak. Kasih sayang. Umpama seperti ini sudah seperti bapak sama ibu itu. Belajar sama istri dulu ya masak ya? Enggak. Oh, memangnya udah saya bisa? belajar dari pengalaman setelah Oh, pengalaman. Nah, begini saya itu, Bu. Masuk hutan Wah, gitu ya? Pak Ahmad, ini enak sekali nih. Nah, banyak jadinya. Oh, paling tidak saya nyicipin dulu. Ya, kalau sesama darah Indonesia. Kita ke pos 4. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ke mobil 4 WD. Ini 4 WD ya? Ya. Oh. Anggur Rinjani. Karena kita di Rinjani, Pak ya? Iya. Kalau di Raung, anggur Raung. Segar ya, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Nih, Capeknya hilang semua. anggur dulu yuk, mari. Anggur. Makanya dulu, cepet nih. Ayo kita ke sini, ya Pak, kita ke situ. Alah, kamu yang betul. Sepatu model terbaru dengan ikat tali di bagian belakang. Ini sebagai dia peragawan dari Lombok. Dari Gunung Rinjani. Tolong diperhatikan, siapa tahu kalau mau pesan lewat Bang Dul. Bang Dul. Oh, ini sepatunya. Iya. Jangan lihat muka saya, biar lihat baju saya. Kan ada di belakang. Ya. Pasti orang kenal ya. Pasti orang kenal. Tanpa muka saya, kalau baju ini pasti orang kenal. Orang tua dulu dinamakan Cemorosiu. Kalau Cemorosiu orang penyesalan. Orang-orang tua dulu. Kalau sekarang ini dinamakan Cemorosiu.
Nah, karena yang banyak pohon cemara di sini ya siu itu 1000. Oh, bukan sewu ya. Bukan. Siu di Rinjani itu Lombok namanya 1000 ya. 1000. Kalau di Jawa cemara kan sewu. ini cemara 1000. Karena Cemara baik, siu. saking banyaknya Ya, ya. saking banyaknya siu. Ya. Pernah dihitung nggak Pak? Ya, dikira-kirain aja. Ya, cuman istilah kenapa orang tua dulu bilang bahwa di sini namanya penyesalan. Ah, Karena kebanyakan sampai di sini menyesal. oh kok gua naik di sini gitu? Iya, karena di sini tanjakannya cukup lumayan berat. Dan kenapa dia menyesal? Dia mau balik jauh. Ah, Mau lanjut capek tapi sudah dekat. Nah. Itu dikatakan Oh, menyesal. penyesalan. Nah, di Oke sini betul-betul hati nuraninya itu goyang, imbang dan resah, gelisah, galau, lagi. gundam, Ah, gundah ya. Mau balik jauh, mau lanjut capek tapi sudah dekat. Nah, itu dikatakan Bukit Penyesalan. mantap. Nyesal nggak? Oh, tidak ada penyesalan selama sama istriku tercantik. Ah. Terus didukung tim-tim yang profesional. Oke deh. Timnya Sel Tergarut. Oke. Ada Dul, ada si Yasin, ada si Giovanni, Iya. ada lagi Pak Ahmad yang luar biasa. Nah di sini pertama gue sedikit khawatir ya, dalam arti sedikit khawatir, takutnya ritme kita agak sedikit melambat sampai Pelawangan, takutnya kemalaman atau segala macam. Otomatis kalau sampai Pelawangan kemalaman, beliau itu nggak bisa menikmati sunset atau suasana Rinjani atau suasana Pelawangan Sembalun sore hari. Ternyata buset, gue bilang speednya itu ya bisa dibilang ritme jalannya itu nggak cepat. Dia nggak sama sekali untuk speed ya. Kita berbicara speed itu nggak cepat. Tapi ini satu yang harus dicatat ya. Walaupun speed nggak cepat, tapi ritme, nah ini dia ritme istirahat dan bisa dibilang manajemen dia istirahatnya itu bagus. Kenapa gue bilang bagus? Karena dia hanya istirahat itu cukup ambil napas kurang lebih sekitar 15 detik, minum lanjut, 15 detik, minum lanjut. Jadi jalan sekitar 40 langkah atau 30 langkah. Jadi dia selalu beraba-aba, Mas lu break. Oke, gue bilang break. Habis itu istirahat, ambil napas. Nggak sempet duduk, itu dia udah lanjut jalan lagi, udah ngajak gua lanjut jalan lagi. Ternyata ini pasangan yang ya bisa dibilang serasi lah, gue bilang di satu sisi serasi. Kenapa? Ya untuk fisik pun mereka sama-sama imbang gitu kan, dan mereka pun ritme jalan tuh sama-sama imbang juga gitu kan. Nggak suka istirahat yang memang berlama-lama. Setiba di Pelawangan itu pas gue cek jam, oh gue bilang ini cepet, masih jam 2:30, bayangin aja. Welcome to Sampai juga Pelawangan Sembalun. Jam 2 loh. Ini jam 2 nih. Jam 2 lebih 19 menit. Ini cepet lah hitungannya. Walaupun speed kita jalan normal, tapi manajemen istirahatnya luar biasa emang. Gila, di usia yang memang udah menginjak 70 tahun, tapi salut sih masih bisa sampai Pelawangan jam 2 lebih 19. masih berkabut. Tunggu nantilah agak sore baru semoga buka. Biar bisa lihat sunset. Ini namanya kue lapis Rinjani. Semua itu serba nikmat. Mam, itu lagi difotoin, videoin. Ini ada kopinya lagi tuh, komplit dah. Air panas aja ini. Di sini juga ada beberapa. Kalau mau tambah lagi di sini. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Nikmat. Teh ya? Itu teh. Oke.
Usaha. Nasi sedikit aja. Ini remote-nya apa? Oh, ini untuk sup. Taruh di sini dulu. Normal mau teh aja ya kita ya. Teh aja ya. Oh, teh. Hangat aja ya. Ini. Ya, terima kasih atas sajiannya. Mantap. Gimana rasa baksonya, Bu? Oke. Jam 2:30 itu kita mulai summit menuju puncak gitu kan. Summit menuju puncak gue bangunin jam 3 gitu kan, beliau ini. Terus abis itu gue siapin sarapan kayak pisang goreng, terus sama spaghetti, sama yang hangat-hangat gitu kan. Berangkatlah kita summit, berangkat summit. Dan ya sejauh sepanjang perjalanan summit gue ngerasa kayak semacam fun gitu kan ngejalaninnya, karena ya balik lagi di perjalanan kita selalu bercanda, selalu ketawa, selalu ya cairlah suasana kita ini gitu kan. Terus di perjalanan juga beliau sering-sering mendokumentasikan gitu kan. Dia selalu bilang, wah ini luar biasa katanya. Ini kita masih di Indonesia kan Mas Dul. Ibu Diana ini selalu nanya ke gue tuh kayak gitu. Iya Bu, ini di Indonesia gitu kan. Ini loh Rinjani luar biasa. Dan Ibu Diana selalu bilang, ini impian saya sudah sejak lama Mas Adul katanya. Pengen ke Rinjani katanya, dia bilang. Sebelum kita melanjutkan pendakian menuju puncak, alangkah lebih kita berdoa mudah-mudahan di perjalanan lancar, semua dalam kondisi sehat walafiat, cuaca bersahabat, dan ingat yang terpenting kita kembali ke rumah dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Ya, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Sabar ya. Santai aja, Mam. Ya, 3, yang cantik-cantik gimana? Kelihatan kan? 2, 3. Oh, mantap. Ntar lagi. Nah, akhirnya kami tiba di puncak itu jam 9 pas. Jam 9. Cuman sayangnya gitu kan, pas di trek, pas kita sampai di liter L sampai Punggungan, itu kita dapat cuaca bagus, cerah banget gitu kan, karena kan masih pagi juga memang ya. Nah, setiba di puncak sayang sekali kita dapat kabut sih. Cuman pas gue bilang, ya ibu, ya bapak, ini kabut, saya bilang nggak apa-apa katanya, kita nikmatin aja. Pokoknya satu kata yang selalu gua ingat gitu kan, beliau itu selalu bilang, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya gitu kan, kuncinya satu, kita nikmati katanya. Oke, mantap. Akhirnya kita sampai di puncak Top Rinjani 3276. Oke, mantap. Terima kasih. Luar biasa. Selamat Pak ya. Terima kasih. Luar biasa Bapak. Terima kasih ya udah membimbing kita sampai di atas. Waduh. Makasih ya, Dok. Ya, Fani. Mantap. Sukses. Pak, Luar biasa. setelah Sangat-sangat memuaskan.
melewati perjalanan kurang lebih 6 jam. Akhirnya nggak ada pengaruhnya, mah enjoy aja. Enjoy ya? Buktinya sampai sekarang masih tersenyum. tersenyum, itu yang paling penting. Itu yang membuat kita semangat. Oke, jam 9 tepat ini Pak. Mantap. Target kita jam 10. Oh gitu ya? Ya. Target saya jam sampai sini jam 10. Ternyata kita bisa lebih cepat 1 jam. Ini namanya sarapan di Puncak Rinjani. Ya, di Puncak Rinjani sambil sarapan. Wih, ditemani Sarapannya apa? Pakai rendang. ada rendang. Coba satu suap, Bu. Gimana, Mam? Sampai kita ke Rinjani. Ya, gue sih sedikit iri gitu kan. Kenapa iri gitu kan? Iri sama beliau gitu kan. Jadi selama perjalanan kadang bapak ini masih bisa dibilang romantis sama istrinya tuh. Ini salah satu bisa dibilang panutan lah ya buat gue pribadi. Kenapa gue bilang panutan? Karena di usia yang hampir memasuki 70 tahun, tapi gue lihat-lihat ya, gue perhatiin, itu beliau masih sangat perhatian sekecil apapun sama istrinya gitu kan, sama Ibu Diana ini. Dan di jalan itu ya bisa dibilang sangat romantis lah gitu kan. Jadi gue sempat bukan sih iri, kayak semacam ya Allah, nanti di kemudian hari atau nanti di usia tua nanti gitu kan, gue pengen seperti beliau gitu kan, dengan bisa dibilang dengan keromantisan dia gitu kan, apalagi di gunung gitu kan sesama pendaki. Wah, ini hal-hal yang bisa dibilang sangat luar biasa. Jadi gue sambil guiding, gue sambil belajar gitu kan. Pokoknya ada beberapa, bahkan banyak hal-hal yang gue petik gitu kan, pelajaran yang gue petik dari beliau ini gitu. Beliau juga tidak pernah kayak di jalan itu ngeluh atau segala macam. Pokoknya ya itu dia tadi gue bilang, satu yang gue ingat, nikmati katanya, nikmati dan nikmati katanya. Perjalanan sesulit apapun, kondisi seburuk apapun, bahkan bisa dibilang ya hal namanya di gunung gitu kan serba tidak nyaman gitu kan. Beda dengan kehidupan di kota dengan fasilitas yang bisa dibilang komplit, nyaman. Ya itu dia. Pokoknya nikmati katanya. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, dia selalu bilang kayak gitu.